Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, senangnya. Hari ini tanggal berapa, Cristiano? 14 Bulan? November Tahun? 2021. Yeay! Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam cerita Alkitab Anak. Wah, Cristiano, hari ini Cristiano senang tidak? Sukacita? Juga. Sukacita. Kita. Cristiano. 1, 2, 3. Cristiano, hari ini kamu senang tidak? Senang. Sukacita? Suka. Sukacita. Kita. Wah, Cristiano tadi bangun tidur sudah berdoa belum? Sudah. Wah, hebat sekali. Teman-teman di rumah bagaimana? Sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, supaya kita makin sukacita dan happy, kita mau bernyanyi lagu Kalau Kau Senang Hati Tepuk Tangan. Bisa semuanya? Bisa semuanya. Pasti bisa. Pasti bisa. Yuk kita nyanyi sama-sama bersama temannya Mbak Uci, yaitu Mbak Santi. Silahkan. Semuanya bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Semuanya ayo kita bangkit berdiri, kita akan bergerak, kita menyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ayo kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, ayo kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang amin. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, ayo kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, semua gerak. Amin. Kalau kau suka hati, semua gerak. Amin. Kalau kau suka hati, ayo kita lakukan. Kalau kau suka hati, semua gerak. Amin. Adik-adik, kita akan bersama mengangkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selalu.
adik-adik, tadi kita sudah bersukacita bersama Mbak Santi dan juga adik Kristiano. Sekarang kita siapkan Alkitab kita mau buka dari Markus. Ya, yang belum ambil Alkitab, yuk ambil dulu Alkitabnya. Yang sudah, kita buka dari Markus 13 ayat 1 sampai 8. Markus 13 ayat 1 sampai 8. Yuk kita baca. Yang sudah bisa membaca kelas besar, yuk dibaca Alkitabnya. Markus 13 ayat 1 sampai 8. Bait Allah akan diruntuhkan. Wah, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu terjadi dan apakah tandanya kalau semua itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Ayatnya yang ke-7. "Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Ayat yang ke-8. "Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Nah, adik-adik, demikian isi firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar. Sama seperti tema cerita Alkitab kita minggu ini, yaitu awas, waspada berita palsu. Nah, awas, waspada berita palsu. Tadi Tuhan Yesus di ayatnya yang keberapa? Ya, ayatnya yang ke-5, mengingatkan kepada murid-muridnya supaya mereka waspada. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap orang yang akan menyesatkan. Berita-berita yang tidak benar yang menyesatkan banyak orang. Berita-berita palsu, berita hoaks, berita yang tidak terbukti kebenarannya. Tuhan Yesus mengingatkan, waspada. Nah, lalu waspada akan apa lagi dalam firman Tuhan tadi di ayatnya yang ke-8? Ya, waspada kalau akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Waspada akan ada kelaparan. Nah, kita sebagai murid Tuhan Yesus harus tetap waspada. Bagaimana caranya waspada? Ya, Mbak Uci punya satu cerita, punya satu ilustrasi tentang 5 ekor anak domba dan juga 1 ekor serigala. Wah, adik-adik mau lihat cerita ilustrasinya? Nah, kalau mau lihat, kita tutup dulu Alkitabnya, kita duduk yang baik, duduk yang manis, kita lihat sama-sama ceritanya. Setuju? Lomba duduk manis, hap! Di suatu tempat hiduplah induk domba dan anak-anaknya. Mereka terlihat sangat bergembira sekali. Suatu hari mereka berkeliling rumahnya. Tapi tiba-tiba datanglah seekor serigala yang sedang mencari makan. Aku adalah seekor
seekor serigala yang selalu merasa lapar. Gimana ya kira-kira aku bisa menemukan makanan supaya perutku ini kenyang? Aku akan beristirahat di balik pohon itu sambil aku lihat. Siapa tahu domba-domba itu akan pulang ke rumahnya. Anak-anak, gimana tadi? Seru tidak jalan-jalannya? Seru sekali, Mama. Baiklah, sekarang kita jalan dulu yuk ke rumah, masuk dulu ke rumah untuk tidur sejenak. Gimana? Mau tidak anak-anak? Boleh, Mama. Ternyata benar, ada makanan lezat di dalam rumah itu. Akan aku tunggu sampai ibunya pergi meninggalkan anak-anak dombanya. Perutku sudah tidak sabar untuk memakan anak-anak domba itu. Akan aku tunggu di balik pohon itu kembali. Anak-anak, sekarang ibu mau ke pasar. Oh ya, pesan ibu harus waspada ya. Waspada jangan membuka pintu untuk siapapun itu selain ibu. Oke, mengerti anak-anak? Mengerti ibu. Ingat ya, tetap waspada, tidak boleh membuka pintu buat siapapun itu. Oke? Ibu mau ke pasar dulu ya. Dadah. Dadah diri baik-baik. Wah, ibu sudah pergi. Gimana kita main dulu yuk ke kamar? Mau tidak adik-adik? Mau, Kak. Ayo, Kak. Sekarang aku sudah menyamar menjadi nenek domba. Aku sudah tutup rambut bulu atasku dan telingaku. Aku sudah membawa makanan untuk mereka. Saatnya aku untuk mengetuk pintu. Halo anak domba, nenek datang berkunjung. Adik-adik, ada yang dengar tidak? Tadi siapa yang mengetuk pintu ya? Oh iya, tadi siapa ya, Kak? Kan tapi kata ibu harus waspada terhadap siapapun itu, tidak boleh membuka pintunya. Gimana nih, Kak? Tapi tadi dia bilangnya nenek. Tapi kan rumah nenek kita jauh, nggak mungkin rumah nenek kita dekat terus tiba-tiba ke sini dong. Oh iya, benar juga kamu ya, Dik. Coba kita intip tuh dari bawah. Apa benar dia kakinya seperti kita? Wah, tapi benar kok Kak, kakinya sama seperti kita. Apa benar itu nenek kita? Coba kita dengarkan sekali lagi ya, suaranya benar atau tidak. Lihat nenek bawa apa nih? Nenek bawa roti kesukaan kalian. Coba kalian cium dari bawah pintu ya, aromanya sangat lezat. Nenek tahu pasti kalian semua lapar di dalam. Ayo cepat buka pintunya cucu. Sekali adik-adik ini pahit dan wortelnya. Gimana ya? Gimana kalau kita buka saja? Karena kakak juga sudah lapar sekali. Apakah kalian udah lapar? Lapar sih Kak. Tapi kan pesan ibu apa? Harus waspada, tidak boleh membuka pintu siapapun itu selain ibu. Bagaimana ya Kak? Aku juga lapar. Ya udah, nggak apa-apa kali adik buka. Kan itu juga nenek kita, bukan siapa-siapa. Tapi ibu kan juga tidak tahu. Gak apa-apa lah ya dek. Boleh Kak? Akhirnya
Anak domba itu pun percaya kepada serigala yang menyamar sebagai neneknya. Lalu mereka keluar rumah dan mengikuti serigala itu pergi. Ayo cucu-cucu ikuti nenek ya. Nenek akan membagikan roti ini di ujung jalan sana. Oke nenek. Yuk kalian di belakang nenek ya jalannya. Oke. Mereka pun berjalan sampailah mereka di hutan. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Wah, selendang serigala terjatuh. Lalu ada salah satu domba yang berkata, Adik-adik lihat enggak? Itu apa sih? Serigala kakak. Takut. Lari. Mau kemana kalian? Akan kutangkap kalian. Hap! Dan mereka pun akhirnya digendong oleh serigala lapar tadi. Tapi ada satu domba yang terjatuh. Aku akan membawa kalian ke goa untuk aku nikmati daging kalian. Akan kubawa kalian ke goa untuk menikmati daging kalian. Saat itu, aku mau lari ke tempat ibu. Ibu di mana? Anak-anak saya pada saat, anak-anak saya pada kemana ya? Kok kosong? Ada yang lihat tidak ya? Wah, kok pintunya kan buka? Jangan-jangan, saya mau ngecek dulu Kok anak saya pada kemana ya? Jangan-jangan mereka membukakan pintu dan serigala yang masuk. Waduh, saya harus ke hutan mencarinya. Ada apa nak? Itu adik-adik dibawa oleh serigala di dalam goa. Untungnya aku lolos. Maafkan aku ya ibu. Maafkan ibu. Aku tidak mendengarkan kata-kata ibu. Harus tetap waspada. Udah yuk kita mencari adik-adikmu dalam goa dengan serigala itu. Bagaimana kalau kita menyamar sebagai beruang? Karena serigala itu takut dengan beruang. Karena beruang itu sangat besar sekali badannya. Supaya kita bisa mengambil adik-adikmu atau adik-adikmu dapat lolos dari serigala itu. Baiklah ibu. Wah, ibu, kita sudah sampai di goa serigala. Coba ibu lihat, itu serigala sudah meluk adik-adikku. Wah, adik-adikku. Iya nak. Sekarang kita menyamar sebagai beruang supaya serigala itu takut dan melepaskan anak-anakku. Oke, ibu. Saya beruang sedang lapar. Apakah ada serigala di dalam gua ini? Oh, suara siapa itu yang berani mengikuti aku masuk dalam gua ini ya? Tadi waktu di perjalanan tidak ada siapapun yang mengikuti aku sepertinya. Sepertinya tadi saya mendengar ada suara serigala. Dan kayaknya serigalanya sangat gemuk. Dan saya akan memangsa serigala itu supaya saya kenyang. Wah, coba saya lihat dulu. Siapakah itu ya? Jangan-jangan beruang yang kemarin
ada di dekat goa ini. Wah, benar, ternyata ada 2 beruang yang berbadan besar. Wah, aku pasti kalah dengan mereka. Daripada nanti aku dimakan oleh beruang lapar itu, lebih baik aku lari. Ku tinggalkan saja domba-domba kecil itu. Wah, lari, aku sangat takut dengan beruang. Ibu, ibu, tolong ibu, ibu di mana? Wah, ibu maafkan kami ya ibu ya, maafkan kami. Kami tidak mendengar kata-kata ibu untuk selalu waspada di dalam rumah. Maafkan kami ya ibu, kami janji kami akan selalu waspada dan dengar-dengaran kepada ibu. Kami sangat takut, tadi kami dibawa oleh serigala lapar. Untung ibu menyelamatkan kami, maafkan kami ya ibu. Iya, Adit. Kenapa ya, Nak? Ibu, kasih ya sudah menolong kami. Maafkan kami, ibu. Kami tidak dengar-dengaran, kami tidak waspada di dalam rumah, sehingga kami dibawa oleh serigala lapar itu. Lain kali kami janji untuk kami lebih dengar-dengaran dan mau berwaspada, lebih hati-hati lagi. Iya, Nak. Tidak apa-apa. Yang penting kalian selamat dan tidak dimakan oleh serigala jahat itu. Karena ibu sangat sayang sama kalian. Lain kali kalian harus dengar-dengaran kepada ibu ya. Oke? Harus tetap waspada. Karena dunia ini sangat jahat. Baiklah ibu, kalau begitu mari kita kembali ke rumah. Nah, adik-adik yang terkasih, selanjutnya dari kisah ini, tetaplah mendengar apa kata orang tua kalian dan selalu berwaspada. Jangan mudah percaya dengan siapapun orang yang tidak kita kenal. Jangan mudah percaya dengan berita-berita yang belum tentu terbukti kebenarannya. Dan kita juga harus menjadi orang yang mau berkata benar, yang mau berkata baik, yang mau berkata sopan. Terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati wangi
adik-adik, seru sekali ya ilustrasi tentang anak domba dan juga seekor serigala. Wow, pesan Alkitab pada hari ini seperti Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tetap waspada terhadap berita-berita palsu, terhadap hoax atau berita atau cerita yang belum ada buktinya. Sama seperti pesan juga dari ibu domba kepada anak-anaknya untuk tetap waspada terhadap orang yang tidak mereka kenal. Nah, adik-adik bagaimana? Harus tetap waspada ya, karena Tuhan Yesus selalu memberikan kita hikmat untuk kita tidak mendengarkan berita yang tidak benar, berita yang hoax. Ya, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Nah, sekarang Kak Jessica mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi. Silakan Kak Jessica. Aku